Terima kasih. Yang jelas malam hari ini kita merayakan, ingat, G30S, Glenn 30 September. Itu ya segmen. Terima kasih semuanya sekali. Tepuk tangan buat semuanya malam ini. Thank you very much. Terima kasih teman-teman. Sudah selesai. Konsep sudah selesai. Ya. Hal yang baik yang kita yakini sama-sama itu akan berhasil dan menghasilkan buah yang baik juga buat banyak orang. Dari hati, apa yang kita persembahkan dari hati pasti akan selalu sampai ke hati juga, teman-teman. Dan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing biar semua berjalan tanpa kurang satu apapun dan kebahagiaan energi yang baik ada di tempat ini malam hari. Berdoa, mulai. Terlintas di angan, kini menjadi kenyataan. Menunggu waktu yang tepat untuk aku berikan. Isi hatiku, penuhi janjiku, maka ku bersumpah. Saya tahu acara Tanda Mata ini karena saya pernah diundang untuk jadi salah satu penonton. Akhirnya itu menjadi salah satu acara yang saya tunggu. Artinya meskipun saya nggak nonton, tapi saya tahu siapa yang akan menjadi tanda matanya Glenn Fredly di tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi. Ini kan sebenarnya konsep Tanda Mata ini menurut saya unik ya. Kakak Glenn yang bikin, tetapi dipersembahkan untuk orang lain. Sangat jarang gitu orang mau repot-repot bikin sebuah acara, tapi untuk merayakan eksistensi dan karya orang lain gitu. This is what I call Mama Mute. Ini bukan konser pop. It's rock and roll show. Jadi malam hari ini kalau boleh semuanya yang ada di sini, come on, clap your hand everybody. Salah satu, yaitu seperti judulnya Tanda Mata gitu. Tanda mata buat gue sendiri, mungkin buat penonton yang hadir. Terus satu keindahan sih buat kita musisi, penyanyi bisa kembali mengapresiasi satu karya yang sudah pernah ada. Dia mention bahwa kenapa ya bikin apresiasi musik buat orang yang tadi itu udah nggak ada, karena buat dia itu akhirnya dia memikirkan bahwa orang yang udah ada justru harus diapresiasi. Ya, jadi dia di awal pengen bikin tribute untuk seseorang, dia orangnya harus masih hidup, jadi kita main, dia duduk depan, dia nonton, dia nggak usah ngapa-ngapain, dia nggak usah nyanyi, nggak usah main musik, pokoknya nonton gitu. Glenn mencoba untuk membawakan lagu-lagu beliau, siapapun yang saat itu terkait, dengan caranya Glenn sendiri. Sesuatu yang juga jadi kekuatannya Glenn ya. Glenn tuh bisa nyanyi lagu siapapun, kemudian jadi tambah mengagumkan aja gitu. Jadi lagunya udah mengagumkan, tapi ditambah Glenn-nya gitu. Ada unsur Glenn-nya. Apalagi Baku Cakar kan band yang isinya orang-orang standar tinggi semua ya. Itu kayak para jagoan-jagoan, kayak Avenger tapi band gitu. The Baku Cakar tuh. Sehingga lagu yang keren tuh berlipat ganda kekerenannya gitu.
dia sempurna, apa ya, sempurna lah udah buat dia, karena itu di hari itu dia lakukan semuanya buat orang lain, bukan buat dia. Dan itu kita sebagai adiknya ngelihat, wow, amazing. Dan itu ngikut ngerasain aja sih bahwa memang ya itu penting akhirnya buat orang lain ya gitu. Kita tuh suruh duduk gitu loh, kita benar-benar dimanjain. Glenn menghibur kita yang biasanya kita menghibur banyak orang, tapi kita saking dia mencintai seorang seniman yang lain, dia sampai membuat kita tuh, lu gak usah ngapa-ngapain, gue bawain lagu lo, gue yang masak, lu makan doang gitu. Itu baru Glenn sih yang bisa bikin itu, mengapresiasi sesama seniman setinggi itu tuh, menurut gue baru dia gitu. Itu sih, even di belakang panggung aja saya sampai mikir, gila itu dia siapin semuanya dia siapin, sampai dia nggak mikirin buat dia. Akhirnya baru di kamar hotel kita datang tuh buat ngucapin buat dia. Itu sih, itu amazing lah buat dia. Catatan aja buat yang tadi lirik yang mau masuk sebelum chorus, itu bisa nggak dijadiin satu? Ntar pas traksinya dicepetin aja. Plus boldnya lebih gede dikit deh, ngerinya nggak baca yang ke atas. Bung itu nelfon gue, Nyong, biasa kalau nelfon gue, kau sibuk ah? Itu dia passwordnya. Gue tanda mata gue yang ini, lo ikut dong, gitu. Kus+, wah ayo sedap. Ya, jadi saya itu terlibat di konser Tanda Mata yang ketiga, persembahan untuk karya-karya Yovie Widianto. Waktu itu saya dilibatkan sebagai seksi keamanan. Jadi biar acara itu berjalan lancar, kakak Glenn telepon Ari, adik tolong amankan keadaan. Saya amankan, tapi saya amankan dengan tawa, sehingga acara itu menjadi meriah dan ceria. Saya di situ diminta untuk mengisi stand up ya. Itulah akan berubah lirik keras, bukan ku ingin baku pukul. Prosesnya agak lama ya. Pertama dia telepon dulu, ini itu ngobrol-ngobrol apa segala macam, dan sampai akhirnya pada Om Indro mau nggak? Kalau saya minta Om Indro yang sebagai artis senior, legend, memberikan penghargaan terhadap Kus+, saya mau, langsung mau. Kus+ itu zaman saya. Kus+ Bersaudara adalah pionir di industri musik tanah air. Karyanya hidup dan menginspirasi berbagai generasi, bahkan sampai kini tersimpan di relung hati para penikmat musik. Jadi Glenn seperti biasa tiba-tiba menghubungi saya. Terus sejujurnya dia cuma pengen ngajak saya terlibat aja. Jadi nggak ada kaitannya sama Ruth Sahanayanya. Tapi waktu dia ngajak dia cuma bilang, gue pengen lu terlibat dalam konser ini, lu stand up, lu roasting gue, lu boleh ngomong apapun kata dia. Sahanayanya udah ngomong. Nah, jadi pokoknya mereka kontaknya ke manajemen kita, ke Chuck Hand, terus ya manajemen nanya mau nggak, ya mau lah, ya kali nggak mau gitu. Itu acara ya nggak semua gampang spesial, gitu, masuk situ acara spesial gitu loh. Terus ya dapat kepercayaan begitu dari seorang Glenn Fredly mah, itu privilege sih. Dan waktu itu saya dikasih kesempatan untuk karyanya Yovie. Waktu itu saya agak salah dengar sebenarnya. Saya pikir Yovie Latul ya. Saya pikir Om Yovie Latul, ternyata Yovie Widianto. Tapi ya sama-sama saja, saya juga idola sama Yovie Widianto ya. Glenn ajak itu, terus gue pikir wah ini harus nih, karena ini kan memang acara yang apa ya, menurut gue ini acara gokil sih, acara brilian gitu yang Glenn bikin untuk para musisi-musisi yang sudah memberikan banyak kontribusi untuk Indonesia gitu, untuk musik Indonesia. Saya sangat merasa beruntung bisa hadir dalam panggung yang mengapresiasi karya seniman besar di Indonesia. Kakak Glenn, luar biasa Kakak Glenn ini ya.
Sudah saya punya panggung kecil, tidak di-present. Saya masuk macam pencuri ini ya. Saya setiap kali stand up atau melawak itu selalu saya berusaha curi-curi pandang itu untuk lihat posisinya Kakak Glenn. Kalau Kakak Glenn dia sudah ketawa itu sebanding dengan ketawanya ratusan orang yang hadir di situ. Jadi apa tidak kelihatan? Sudah kamu dengar suara saja. Saya punya bagian memang di sini. Ada kesamaannya guys. Gue kepikiran. Di setiap tahun dari tahun awal gue kepikiran. Bukan justru dia dari awal karir Nut. Bukan tanda mata. Lagu ini yang kita mainnya depan ngiringin chorusnya dulu. Oh gitu. Mi, re, do gitu guys. Iya. Jadi kita udah ngerencanain sesuatu tiba-tiba udah songlist sudah ada. Songlist sudah ada tiba-tiba dia masuk. Gue kepikiran nih. Nah, berubah lagi. Jadi memang salah satu yang kesan gue ceritain soal latihan dulu deh, jangan di backstage. Latihan memang terus terang kita selalu latihannya last minute. Bukan karena kita malas. Sekali lagi Rev, masih Rev sekali lagi. Cuma memang momen-momen gue kepikiran ini ada terus gitu ya. Gue kepikiran begitu, jadi semua sering banget berubah. Jadi kalau kita rencanain jauh-jauh hari, malah jangan. Itu berubah terus. Jadi kalau emang udah agak mepet, gue kepikiran ini agak berkurang, akhirnya menjadi sesuatu gitu. Dan kita itu latihan bisa cuma 2 minggu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya. Padahal ya kayak gue cerita di lagu Slang itu puluhan, semua di rearrange, semua aransemen baru kita mesti ingetin. Jadi ya lumayan hektik latihan Tanda Mata itu. Kayaknya tetap kalau menurut gue Nusantara 3-1. Kalau misalnya kayak begini kita pakai Nusantara 1 aja. Maksud gue kan abis, kalau menurut gue kan abis doa tuh ya. Iya. Terus siram aja. Jadi lagunya cuman ada di Pelangi. Kita tadi ngomong kalau bujangan aja dikit gimana? Lebih musik. Pelangi aja. Pelangi aja yang main. Pelangi aja yang main. Pelangi habis masuk kapan-kapan? Iya. Pelangi, Pelangi kembali ke Jakarta aja. Ya kan? Ditambah dengan Glenn yang jago menyusun setlist untuk konser, jago untuk nambahin unsur-unsur kejutan dalam sebuah pertunjukan. Cuma ya pasti itu dia punya alasan sendiri lah, alasan itu cuma dia Tuhan yang tahu. Dan ya karena kepandaiannya dia membaca sebuah show itu tadi gitu, dia punya visi gitu, bagaimana ini kayaknya kalau lagu ini gue taruh ini efeknya akan jadi begini gitu. Yang kita nggak lihat sebelumnya, setelah sudah terjadi baru bener juga ya dia ya. Emang bener nih untuk nge-switch lagu itu jago dia. Makanya Baku Cakar band siap, tepat dan cepat. Udah terlatih. So fucking crazy tonight, everybody. Everybody clap your hands. Kembali lagi sekarang sudah setengah jam sebelum main bersama MC paling hancur di dunia. Sebentar lagi kita mulai. Silakan dulu nikmati persembahan keroncong di sini, mantap. Sukses aman.
Sekarang, ayo dong. Sekarang sama orangnya. Sekarang nih. Oh iya. Siapa tak kenal dia? Boy anak kurang. Preman. Iya, pop dan Metropolitan. Gue boleh pulang. Ketiga kita teriak hidup musik Indonesia. 1, 2, 3. Berkesan banget sih buat kita semua kayaknya di waktu pertama kali Mama Ute, Glenn tuh bener-bener grogi juga. Sampai kita ngulang lagu pertama. Lagu opening bisa salah. Dia lupa nyanyi. Dia lupa liriknya, lupa melodinya. Lirik ada di prompter. Oh iya. Oh, lirik ada di prompter tapi melodinya apa dia lupa. Jadi nggak bisa masuk. Liriknya mau dinyanyiin, kok nggak nyambung ya melodinya. Instrumental. Terus kita instrumental. Terus biasa. putar lagi. Oke, siap. Gak dapat juga. Ini aku udah muter berapa kali, ini belum masuk juga nih verse-nya nih. Gimana ini? Come on, put your hands together. Itu karena pertama juga kan Glenn tuh ngefans banget sama Mama Ute. Benar. Pertama kali ingat. Jadi Glenn Fredly bisa grogi juga. Di depan Mama Ute dia bisa grogi juga ya. Udah Glenn Fredly tuh. Terus dia bilang stop, ulang lagi. Glenn salah, terus di stop, stop. Terus bandnya kayaknya ngeh kalau Glenn salah kan. Terus stop. Terus si Mbak Ute-nya bilang salah itu lu nyanyinya salah gitu. Terus orang-orang kan pada ketawa ya. Kalau Glenn kan emang nggak pedulian orangnya ya. Kalau salah ya udah salah gitu. Terus bandnya mah udah biasa kan ngetawain Glenn. Tapi reaksi Glenn-nya itu yang lucu. Jadi Glenn tahu dia salah, tapi dia nggak ngomong minta maaf gitu ke Mbak Ute. Dia cuma bilang I love you Mbak Ute. Mbak Ute I love you gitu. I love you. Kita ulang ya. Mbak Ute I love you. Jadi waktu saya naik atas panggung saya bilang Mbak Ute, itu tadi kan Glenn salah ya. Mbak Ute sadar gak sih kalau dia nggak minta maaf, dia cuma bilang I love you. Tapi Mbak Ute jangan sedih. Karena sama semua perempuan yang pernah dia bikin salah, dia juga nggak pernah minta maaf, dia cuma ngomong I love you. Wah tuh pecah banget tuh satu gedung pertunjukan. Karena kita semua tahu histori Glenn Fredly dengan kisah-kisah cintanya ya. Lihat malam hari ini, baru mulai udah salah. Harap dimaklumi, udah tua. Dan sadar nggak tadi, dia salah, nggak minta maaf, dia cuma bilang I love you Mama Ute. Mohon maaf Mama Ute, emang dia gitu kelakuannya. Setiap kali dia bikin salah sama perempuan, jawabannya I love you. Glenn itu sering cerita juga ke kita ya kalau lagi senggang bahwa pertama kali konser nonton tuh Mama Ute yang dia nggak bisa masuk ke dalam. Yes, dia cerita bahwa itu adalah salah satu konser pertama yang dia pengen banget nonton. Tapi nggak punya duit buat beli dan tiket. Ketika itu untuk nonton sebuah konser mungkin nggak segampang sekarang. Betul. Ya. Harga tiketnya kita nggak tahu, mungkin waktu itu cukup tinggi sehingga dia nggak dengan semudah itu bisa dapetin tiketnya. Tapi dia fight buat datang ke situ ya. Ruangan TV apa? Ini kan dia bilang masuk ke ruang TV broadcastnya. Oke. Untuk bisa nonton karena memang dia ngefans sekali. Dan menurut gua dia itu salah satu cita-cita dia yang tercapai kayaknya ya, untuk bisa bikin tribute buat idolanya dia. Sampai grogi itu. Sampai lagu pertama salah masuk gitu. Mama Ute, I love you so much. Seandainya saya bertemu dan seusia, pasti Bung Jeffrey nggak ketemu pasti.
semua yang udah Kak Glenn lakukan untuk acara konser itu tuh demi Mama Ute. Dan waktu di ending kalau nggak salah pas ada tumpengan atau ada kue ulang tahun, di situ juga ada Mama Ute naik ke atas panggung itu. Come on! Speech-nya bagaimana Mama Ute mengutarakan rasa terima kasihnya, rasa harunya itu tuh bikin kita terharu semua sih saat itu di Balai Sarbini waktu itu. Wow, speechless, nggak bisa banyak ngomong. Terima kasih Glenn, terima kasih untuk semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Gak tau ya, perasaannya tuh jadi ikut terharu, jadi turut merasakan apa yang Mama Ute rasakan. Walaupun aku gak ada di posisi Mama Ute, tuh rasanya pasti sangat begitu dihargai oleh Kak Glenn, rasanya begitu dicintai oleh Kak Glenn. Untuk semua yang udah datang, terima kasih. Ini semua semata-mata bukan hanya untuk saya, tapi untuk insan dan musik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk musik Indonesia. Luar biasa sekali, terima kasih. Dan happy birthday Glenn. Happy birthday untuk Glenn. Selamat malam Balai Sarbini. Saya cuma bilang berkesenian harus tetap berjalan apapun yang terjadi, karena harus menjadi inspirasi buat bangsa ini. Mana suaranya, come on, Sarbini, hey! Pada suatu kesempatan saya ketemu lagi dengan dia, terus dia mengungkapkan keinginannya buat bikin ini tanda mata yang Kus Bersaudara dan Kus Plus. Nah, terus saya samprokin nama saudara-saudara semua, terus jadi berlanjut dari situ. Selamat malam. Saya pikir ini adalah malam yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita merayakan sebuah grup kelompok musik yang begitu menginspirasi, dan mereka lahir pun sebagai sebuah grup di tengah-tengah begitu banyak tantangan pada zamannya. Dan malam hari ini mungkin cerita itu berulang, tapi tidak pernah mematahkan semangat kami untuk bermusik dan memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Mas Glenn datang ke kediaman keluarga besar di Haji Nawi. Kebetulan di situ ada Pak Yok, ada Papa, ngobrol ngalor ngidul, cerita apa-apa, sampai akhirnya juga dia sosok yang sangat mengapresiasi seniornya. Jadi kalau ingat itu, lihat foto itu tuh masih yang wow. Itu momen yang dadakan tapi sesuatu banget. Ya setelah itu lanjut dia mengungkapkan keinginannya gitu, bahwa ingin di tanda mata yang kesekian itu dia ingin menampilkan karya-karyanya Kus Bersaudara dan Kus Plus gitu. Jadi ya sudah diapresiasi dengan baik ya, Dek. Untuk legenda musik Indonesia. Jadi pada saat menerima penghargaan itu buat keluarga besar gitu, benar-benar kita ngerasa kayak ya emang luar biasa deh orang tua kita gitu loh. Maksudnya karya-karya mereka benar-benar nerobos. Ya itu tadi saya bilang, sekian zaman itu, bayangin berapa, dari tahun 60-an loh mereka. Intinya itu, sangat bersyukur, sangat senang dan sangat bangga kalau saya itu. Kita dampingin ya Mas Mong ya, sama Mas David ya, gitu ya. Iya. Om Yok itu. Ya, yang aku tahu adalah Bapak joget dari permulaan sampai ya dong. Happy banget. Happy banget dia gitu. Ya, Dan di tahun itu kita kembali lagi ke Balai Sarbini kita main. Ya, sebelumnya di tahun sebelumnya di Ganade City ya. Artpreneur ada. Poinnya adalah pertama 2016 di Balai Sarbini, ini kita balik lagi Balai Sarbini. Balik ke Sarbini betul.
Dan ada ya kejadian yang lumayan mencekam pada saat itu di Semanggi itu lagi ada demo besar-besaran. Kelar soundcheck mencekam banget. Jadi untuk orang yang agak telat datangnya itu nggak bisa masuk karena di depan udah banyak perang gas air mata, bukan perang gas air mata. Karena hari itu kebetulan ada demo. Ya, ada demo di situ. Saya masuk ke ruangan, tanya sama Glenn, bro ini mau dijalanin. Dia cuma bilang mau 2-3 orang duduk di depan, gue tetap nyanyi, pasti akan gue nyanyi. Saya menaruh respect dan hormat buat teman-teman yang sudah memiliki tiket tapi tidak bisa datang ke tempat ini. Saya dedikasikan malam ini buat mereka yang berusaha untuk sampai ke tempat ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang untuk sampai ke tempat ini. Dan malam hari ini kita bertemu bukan sebuah kebetulan. Percayalah, ini bukan sebuah kebetulan untuk kita bertemu dan berkumpul malam hari ini. Wah gila, ini gimana ya caranya? Sampai jam 8 pun gue udah standby. Standby tetap baju udah pakai. Jadi kalaupun emang harus jalan, gue jalan tetap gitu. Asli itu yang saya bilang beberapa ratus meter dari venue-nya itu meledak itu kan, maksudnya kerusuhannya itu benar-benar jalan Sudirmannya itu, sehingga semua mahasiswa itu larinya masuk ke dalam, ke jalan-jalan kecil itu. Ya itu. Jadi ini mobil, ini semua ribuan orang nih di antara mobil gitu kan. Waduh, mate. Dalam tanda mata, inget banget waktu briefing, udah di briefing untuk situasi emergency. Ya kalau tahu-tahu terjadi emergency harus tetap tenang gitu-gitu. Sebelum kita melanjutkan, saya brief sedikit mengingat situasi di luar yang cukup mesti diperhatikan. Kalau terjadi apa-apa dari tim keamanan akan kasih pemberitahuan kapan kita harus stop show. Jangan panik, ikuti arahan aja. Kita semua stay di dalam, mereka akan mengarahkan masuk ke dalam mall. Kita ikuti, stay calm aja pokoknya. Sampai masuk, nah itu pas kita nyampe di pintu itu, si Depasto itu juga nggak bisa masuk kan, ditahan sama security kan. Nah, karena gue pas setelah gue nyampe, gue ada di belakang mereka, terus si panitia ini ngomong begini bla 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 bla. Akhirnya si Pasto bisa masuk. Tapi mungkin kayak penonton banyak yang jadi nggak bisa datang deh. Ya benar-benar itu. Terus pengisi acara juga beberapa nggak bisa tuh. Nggak tahu kejadian di luar, beritanya tahu, nggak tahu kejadian di luar, cuma paniknya dari dalam. Terus sebagai pengisi acaranya semua si Glenn-nya juga begitu. Kalau Glenn yang saya ingat, dia cuma takut ini acaranya nggak jadi jalan, tapi apapun harus berjalan gitu. Jadi dia was-wasnya di situ aja. FYI masih ada beberapa teman kita yang belum bisa masuk. Jadi kalau hampir tidak masuk, akan ada penyelesaian secara rundown. Masuk ke dalam mallnya yang udah udah gelap. Wah gila, ini acaranya jadi gak sih? Ternyata sampai di atas, ternyata penonton tuh mungkin memang ada sebagian yang sudah datang sebelum kejadian gitu kan. Jadi mereka udah standby di luar yang emang udah jadi. Mungkin kita cuma setengahnya ya dari kapasitas yang sebetulnya harusnya ada. Bahkan ada beberapa grup band yang terpaksa nggak bisa masuk ke dalam situ gitu. Penontonnya agak nggak penuh ya, karena bukan karena mereka nggak ada yang datang, karena mungkin memang nggak bisa masuk ke sana karena emang udah akhirnya kan diblok kan itu. Ya udah, tapi acaranya tetap berlangsung dahsyat menurut gue sih. Warm gitu, hangat semuanya, terus semua yang udah kita latih semua berjalan baik. Ya seru lah. Jadi show must go on dan kita tetap ngejalanin dengan baik, sempurna gitu. Jadi nggak akan terlupakan, dan acara itu secara hakiki kalau menurut saya sukses banget secara hakiki ya. Oke. Sip. Pokoknya cakar. Iya. Cakar mana, Fit? Gimana kita main di panggung itu sangat dipengaruhi oleh energi dari Glenn sendiri. Kalau gua, kita punya begitu banyak tantangan bangsa ini hari ini. Saya sangat memberi apresiasi buat teman-teman. Saya katakan waktu dari awal bahwa dari teman-teman panitia begitu kita menjelang 30 September semua bilang, "Bung, apakah yakin ini harus dijalankan?" Saya bilang, kalau kita dapat pertama, kalau surat izin yang keluar, kita tetap jalan.
tapi di atas yang paling penting adalah justru berkesenian tidak boleh berhenti. Berkesenian tidak boleh berhenti dan tidak boleh kalah dengan keadaan apapun. Karena bangsa ini besar dengan kekuatan berkesenian. Kita ada di sini jadi bukan kebetulan teman-teman. Pertama dari situ dulu gitu ya. Itu yang sering kita rasain di panggung-panggung manapun, dan di tahun 2019 ini kita juga ngerasa kayak pas Glenn ngomong kita tetap harus main soalnya gini, otomatis kita langsung jadi semangat, langsung yang tadinya down malah jadi semangat tinggi banget gitu. Dan semangatnya Glenn nyampe ke kita, pas kita naik ke panggung semangat kita akan nyampe ke penonton, dan justru itu malah makin naikin semangatnya gitu. Gue rasa sih gitu ya. Kita merasa bangga lah ya, maksudnya yang soalnya yang pertama aku lihat bagus banget dan sukses banget ya. Aku mau Bim waktu itu ya maksudnya kita langsung silakan, kita merasa terhormat kalau emang Glenn Fredly mau bikin Tanda Mata episode yang kedua itu slang, kita persilahkan dan kita mendoakan good luck buat konser Tanda Mata pada waktu itu gitu. Dan begitu dibilang slang mau dibikin Tanda Mata ya, terus slangnya nggak main, rada penasaran juga bahwa mau diapain ya lagu gue nih gitu. Tanda Mata 2017 untuk slang itu salah satu yang paling ribet kita latihan. Wah, itu susah banget. Kenapa? Karena itu salah satunya Tanda Mata yang semua lagu kita rearrange. Ya, hampir semua ya. Hampir semua. Lagu-lagu slang itu jadi apa ya? Jadi lebih meluas ya. Jadi lebih banyak pendengar di luar musik, penggemar musik rock yang bisa nikmatin lagu slang. Soalnya kayak tadi gue bilang Ruth Sanaya gitu, ada beberapa aransemen yang kita bisa ambil ada pakemnya lah, sama mainin kayak kaset lah istilahnya Mas. Tapi kalau slang untuk kita mainin kayak kaset kayaknya gak terlalu cocok untuk kita mainin itu. Kayaknya kita gak bisa full serok itu kayaknya. Iya. Jadi kita harus rearrange semuanya, jadi itu latihan yang paling lama buat slang itu. Surprise banget sih, nggak pernah kebayang sih lagunya slang. Kita kan terbiasa lagu slang dengan versinya kita kan. Dan waktu pas Glenn bawain lagu-lagunya slang dengan gayanya dia, wah, ekspresi gua pada saat denger nggak cuma menikmati, sepanjang konser gue joget gitu. Dan bukan cuma Glenn aja yang gue tahu, waktu itu banyak musisi, ada KPR dia ajak juga dan musisi-musisi Maluku juga datang di situ juga, ada main juga di situ. Jadi ya kalau dibilang ekosistem ya mungkin dia bukan cuma mikir diri sendiri, tapi emang saat itu dia ngelibatin banyak musisi. Gue aja bangga dengernya gitu. Ada orang biasanya kalau dibawain lagu orang nggak suka, tapi kalau gue makin sering dibawain Glenn, gue makin apa? Ada rasa kepuasan bahwa anak yang udah kita lahirkan lewat lagu itu diekspresikan sama Glenn dengan ekspresi yang emosional yang megah. Thank you, terima kasih. Regenerasi dalam dunia musik adalah sebuah
keniscayaan. Bukan hanya untuk melahirkan karya-karya baru, namun juga penting untuk mendukung jalannya mata rantai dalam musik ekosistem atau industri musik di tanah air sendiri. Jadi di situ ada musisi baru yang muda sekali sampai musisi yang sudah tua sekali, yang sudah senior, sangat senior gitu. Gue inget yang waktu Mama Ute Mama Ute kalau nggak salah ya, waktu itu ada Om Bob Utopoli sama Tante Marji Sears, pianisnya David Manhutu, betul ya? Dalam satu performance itu yang senior sekali dengan yang junior sekali, muda sekali dia. Istriku tak pernah keliru. Ada di sini dia. Jadi jangan dekat-dekat, yeah. Margie, you go on. Rambut merah. Tapi di situ seninya bahwa apa yang gue lihat Glenn itu mampu menyatukan sinergi antara yang muda ya sama yang senior menjadi sebuah collab yang bisa mewadahi. Bikin melting pot di mana idenya itu ya. Itu nekat juga. Tolong disampaikan ya ke teman-teman semua bahwa musik Indonesia lahir dari begitu banyak talent-talent yang sangat luar biasa. Benar-benar nggak memandang ini masih musisi baru, ini musisi apa enggak, itu tuh benar-benar Kak Glenn betul-betul menghargai dan membuka hati dan membuka diri untuk bisa merangkul semua kalangan dari musisi dari yang senior sampai yang masih baru sekali. Teman-teman bisa melihat bahwa kemampuan atau musikalitas tidak selalu terpusat di Jakarta. Tak ada yang tak mungkin kan terjadi bila cinta bagai mentari, kebaikan sinari jalanmu menembus lubang hitam kebencian. Generasi antariksa. Buat teman-teman yang ini adalah tahun ketiga Tanda Mata digelar dan musisi yang berbeda dari tahun lalu dan ini seru banget tahun ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Gue menyebutnya ini adalah tempat bersilaturahmi karena kita jarang bertemu dalam satu panggung. Dan malam hari ini kita merayakan sebenarnya bagian dari bagaimana kita merayakan karya yang dibuat oleh teman sahabat Yovie Widianto dan ini adalah bentuk sebagai kolaborasi lintas bidang dalam ekosistem musik. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kita kalian. Semuanya indah untuk saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Yovie Widianto. Dibuat di belakang ini dari teman-teman yang memang mengerjakannya sepenuh hati banget dan ini kalau teman-teman lihat ini emas asli. Jadi ini sebuah penghargaan dari kita semua untuk musisi dan ini dia akan diberikan buat Slang, buat Sanaya tahun lalu dan mudah-mudahan ini bisa jadi trigger untuk kita memperbaiki ekosistem musik kita ke depan. Yes, itu sudah.
Yovie Widianto, everybody give some love for Yovie. Thank you. Saya mungkin kali ini hanya bisa menyampaikan terima kasih yang luar biasa buat adik saya, Glenn Fredly. Yang pertama kali saya masih ingat dari Glenn adalah ketika saya ngeband di satu tempat. Saya lihat ada kecil-kecil hitam-hitam di pinggir loncat-loncat. Dan saya tahu begitu saya lihat di sebuah kafe terkenal di Jakarta di James, ternyata ada seorang yang punya bakat hebat dan luar biasa untuk Indonesia, Glenn Fredly. Mungkin salah satu point of view-nya bahwa nggak lupa bahwa Kasih Putih. Iya. Cukup sudah. Pada Satu Cinta. Itu Yovie Widianto yang membuat gitu, dan itu lagu-lagu yang turut mengantarkan Glenn Fredly ke tempat di mana dia berada saat ini, gitu kan? Saya bukan Yovie Widianto, jadi saya memerankan beliau itu agak gimana ya? Ya udahlah, cuma dia dan Tuhan yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Itu lagu bukannya Mas Yovie ya? Enggak ada. Panggung konser Tanda Mata itu feel-nya berbeda karena saya merasa di situ audiensnya itu orang-orang yang punya ikatan, yang punya satu premis, sehingga ketika saya menceritakan sebuah materi yang mengulik premis tersebut, hampir semua yang ada di ruangan itu relate gitu. Bicara tentang seniman dari penyanyi Indonesia Timur, bicara tentang penyanyi karya-karya Yovie Widianto, itu orang-orang langsung relate. Setiap tahun dalam Tanda Mata, kami selalu memberikan penghormatan terhadap pelaku-pelaku terbaik dalam ekosistem musik yang telah tiada. Untukmu, penghormatan kami. Cerita yang telah usai. Oh, tak ada yang dapat melukiskannya. Derai-derai kerinduan yang terbenam di antara cerita. Dan hujan pun datang menyapaku. Ku puja kau selalu, kini dan nanti. Kalau di depan saya saat ini ada Glenn, saya akan bilang, ngapain meninggal, hidup lagi aja dulu. Nggak asik siapa? Lu temenan sama siapa di situ? Nggak ada, udah sini aja harusnya. Nggak usah meninggal dulu. Banyak cerita-cerita lucu yang Anda bisa hasilkan, tapi nggak kejadian karena Anda keburu meninggal. Kalau yang ada di depan, kalau ada di depan mata bilang, "Oh, Bung, Sarindu," gitu, masih ngomong gitu. Aduh, gitu kan. Glenn, ini gimana jadinya nih? Kita mesti gimana? Ayo dong. Benar. Kalau boleh jujur sih gitu, maksudnya ya Rebecca bilang dia ninggalin sesuatu yang luar biasa, cuma gue tetap pasti gue berterima kasih dia punya ide seperti ini gitu ya. Kalau boleh dikasih tahu lewat mimpi lah apa gitu ya. Kita mesti ngapain nih gitu. Apapun yang pernah
Glenn bikin juga buat musik Indonesia, buat karir gue juga, buat pertemanan gue sama Glenn, dan apa yang sudah dia bikin sampai dia meninggalkan kita tuh, legasinya banyak sekali. Dan terima kasih buat Bung karena dengan itu banyak sekali orang yang termotivasi. Kita berterima kasih dia udah udah ngasih suatu ide yang sangat luar biasa dengan tanda mata ini. Ya kayak kalau dia ada depan sini, Glenn kasih tahu dong caranya gimana sih nih, enak gimana ya menurut lu ya gitu. Ada sih gue pengen ngomong gitu sih. Lu punya ide apa lagi nih? Jadi gimana ya? Tapi apapun itu, ya mungkin yang mau kita ngomong sama dia adalah oke, mungkin secara fisik lo sudah tidak bisa lagi memberikan arahan gitu, kita mesti ngapain. Saya percaya kita akan coba lanjutin. Gitu sih. Lu tenang aja. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku. Habis semua rasa di dada. Sebagai teman, sebagai sahabat, pastinya gue ya bersyukur lah bahwa Indonesia nih kita pernah punya Bung Glenn, bukan pernah punya, selalu punya karyanya Glenn, selalu punya musisi seperti Glenn Fredly yang gak tergantikan menurut gue, pastinya. Aku sampaikan kalau misalnya Kak Glenn ada di depan aku sekarang, rasanya terima kasih banyak untuk tanda mata yang Kak Glenn berikan, bukan untuk aku tapi untuk semua para musisi di Indonesia dan juga semua penikmat musik karena di Indonesia ini menjadi legacy besar yang sangat bermakna di hati semua pencintanya Kak Glenn, pencinta musik Indonesia. Dan terima kasih selalu mengajak Yura dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahunnya untuk Yura terus terlibat di acara Tanda Mata ini. Hanya kau seorang. Kita masih di sini dan kita akan selalu di sini, dan Kak Glenn akan selalu ada di hati kita, dan 30 September akan menjadi hari yang selalu spesial yang akan selalu kita kenang untuk Kak Glenn. Dan selamat ulang tahun Kak. Untuk musik Indonesia.
Saya mau sampaikan bahwa tanda mata tahun ini adalah tanda mata terakhir untuk bilang tanda mata untuk dari Glenn Fredly. Tanda mata Glenn Fredly untuk, saya katakan musisi berikutnya. Tahun depan tanda mata akan berganti nama menjadi Tanda Mata Institute. Musik mempunyai kekuatan untuk bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kenapa dia harus dinamakan institut? Karena tahun depan kami, sudah dari tahun-tahun sebelumnya, kami percaya bahwa musik, terutama pop culture, itu harus masuk ke dalam dunia keilmuan. Sebabnya tahun depan Tanda Mata akan kami ganti nama jadi Tanda Mata Institute untuk musisi yang akan kami berikan sebagai penghargaan tertinggi. Boleh tepuk tangan teman-teman. Berbicara mengenai Tanda Mata Institute yang baru saja saya dengar adalah salah satu cita-cita yang luhur sekali dari seorang almarhum Glenn Fredly Latuyamalo. Gue inget banget gue sendiri nanya di pas latihan Kus Plus, gue nanya waktu itu karena kebetulan waktu itu lagi ngobrol apa, Nyong tahun depan siapa nih kira-kira artisnya? Udah deh, kita stop dulu deh, ini jadi kayak institut aja Andre pengennya, jadi kita agak istirahat dulu gitu. Jadi itu terngiang-ngiang banget itu institut itu. Sudah saatnya Tanda Mata ini menjadi sebuah institut, kita menjadi research gitu. Itu yang gue bilang research gimana? Iya pokoknya ini jadi sebuah momentum, kita jadi Tanda Mata jadi research untuk ekosistem musik Indonesia gitu. Pastinya Glenn punya cita-cita lain terhadap itu. Ya kalau itu yang akan diwujudkan dan tidak melenceng dari itu, wah saya senang banget, saya mendukung banget. Untuk Tanda Mata jalan terus, entah gimana caranya, insya Allah bisa jalan terus. Mungkin tahun ini tidak ada pagelaran, tapi nanti pada saat pandemi sudah selesai, apresiasi harus terus jalan. Ya satu lagi salah satu ide brilian lagi itu kalau itu terjadi. Mudah-mudahan nanti kalau ke depan terjadi dan harus terjadi ada yang namanya Tanda Mata Institute, itu salah satu mimpi Kak Glenn yang selalu diucapkan kapanpun itu. Tiap kita ngobrol pasti cerita itu dengan matanya yang berbinar, dengan semangatnya yang menggebu. Dia kayaknya Tanda Mata itu bukan semerta-merta konser musik, tapi Tanda Mata itu pengen satu ya bikin tribute ke living legends. Habis itu institut berarti ada hubungan dengan pendidikan yang berhubungan dengan musik. Ada bank data di situ, pendataan musik-musik Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada research-nya, kalau kita udah punya bank data itu ada research-nya yang bisa dimasukin ke Institut Tanda Mata itu. Hubungan itu semua gue terus terang belum ngerti 100%. Cuma itu yang gue tangkap dan gue rasa dia punya rencana yang lebih besar untuk Tanda Mata ini. Bukan cuma sekedar konser musik, itu yang gue dapet. Ya, moga-moga itu membantu melembagakan semangat untuk melestarikan budaya seni Indonesia. Sehingga saya berharap sih Tanda Mata Institute ini bisa memberikan kontribusi besar, menggali potensi-potensi, kemudian bakat-bakat yang mungkin datang dari tempat yang tidak terjangkau. Seperti pada saat beliau ikut ambil bagian di dalam acara di Maluku dalam rangka City of Music gitu ya, itu yang mungkin merupakan cikal bakal dari Tanda Mata Institute ya. Tapi terlebih lagi ya supaya lebih banyak orang peduli aja. Dan kalau emang bener yang Glenn cita-citakan itu
lintas kesenian bukan cuma musik, maka harapannya komedi juga terlibat di situ, dan kalau dibutuhkan terkait komedi terutama saya siap untuk berkontribusi. Wah, kalau sampai itu jadi sih keren banget sih. Sangat-sangat bagus. Gitu, karena emang itu yang dibutuhkan banget gitu. Pengarsipan kan kita sangat kurang gitu, dan bisa memungkinkan banget tuh untuk bikin pengarsipan gitu. Mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang besar dan memang bisa punya dampak untuk musiknya sendiri, untuk musik dan industri musik. Pastinya ini bukan tentang Glenn Fredly. Ini sama sekali bukan tentang gua kalau dia bilangnya begitu gitu. Ini tentang apresiasi. Ya, dan kedepannya itu sangat mungkin Tanda Mata siapa untuk siapa. Intinya mengapresiasi. Jadi Tanda Mata itu harusnya akan menjadi sebuah wadah untuk menginspirasi generasi depan, bahwa kalian belajar nih dari legenda-legenda yang udah ada, agar kalian bisa membawa musik ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Belajar dari sini untuk kalian maju ke depan. Yes. Sukses. Saya berharap banyak dari Tanda Mata Institute ini, dan memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kalau sudah ada keinginan aja itu adalah harus menurut saya harus kita hargai dan harus kita apresiasi. Jadi selamat, semoga apa yang dicita-citakan oleh almarhum bisa tercapai lewat Tanda Mata Institute. Tanda mata dariku.